Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aduh gaya banget nih. Kayak daripada ini cuma channel baru ya. Gak apa-apa ya. Kita kan harus optimis ya kan. Kita harus positive thinking. Nah jadi selamat datang kembali di podcast Salma. Dan ini podcast Salma yang keempat ya. Nah di podcast Salma kali ini, karena kita sekarang sedang di bulan Ramadan ya, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, maka Salma di sini akan mengangkat tema yaitu semangat Ramadan meski di tengah pandemi ya. Nah jadi Ramadan tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tidak biasa, jadi luar biasa Ramadan tahun ini. Kenapa luar biasa? Karena jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sholat tarawih di masjid, nggak bisa bukber bareng alumni SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kan biasanya gitu, kalau bukber itu SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri gitu ya. Grup ini sendiri, grup itu sendiri tuh banyak deh ya. Ya tapi kan sebenarnya kita setiap hari itu emang udah bukber gitu kan sama keluarga. Ya berarti itu mungkin nggak terlalu besar ya, bukber buka kecil ya, itu dialah ya. Nah di podcast sama kali ini Salma mau mengajak kalian untuk bersemangat, beriang-riang bersama meski Ramadan kita ada di tengah wabah yang menyebabkan, seperti yang Salma bilang tadi, nggak bisa banyak yang bisa kita lakuin jadinya di Ramadan kali ini. Tapi sebenarnya itu nggak menjadi penghalang membuat kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Karena kan kebaikan itu nggak harus yang kita sholat tarawih di masjid, kan nggak harus kayak gitu. Nggak harus kita kemudian tadarus di musola, kan nggak harus gitu. Di rumah itu sebenarnya sudah bisa melakukan banyak hal, banyak ibadah yang selama ini mungkin kita ngelakuinnya di musola, masjid, dan tempat-tempat perkumpulan ibadah lainnya kayak gitu. Karena sebenarnya seperti yang pernah Salma bilang ya di IGTV Salma, sejatinya apapun yang terjadi di bulan Ramadan yang membuat 1-2 tradisi di Ramadan menjadi hilang, itu sejatinya tidak mengurangi sedikit pun nilai keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri gitu loh. Karena ya Ramadan emang dari sononya itu udah spesial gitu loh, mau diapain juga udah tetap spesial, meskipun ya Ramadan tahun ini jadinya banyak rutinitas yang biasa kita lakuin di Ramadan tahun sebelumnya jadinya kagak bisa. Tapi bukan berarti Ramadan tahun ini nggak spesial gitu loh, tetap spesial gitu, tetap nilai keutamanya nggak berkurang sedikit pun. Dan teman-teman juga pasti tahu kan, Ramadan itu bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah ya kan. Di lagu-lagu religi kan juga semuanya bilang gitu ya. Ya karena emang benar gitu. Di Ramadan itu miskon pahala itu diguyurkan sama Allah dari langit ya kan, kayak air bah yang mengguyur tiada henti gitu kan. Sama dengan ampunan Allah juga dibentangkan luas-luas di bulan yang mulia ini. Nah, untuk itu kan sayang banget ketika kita udah dikasih kesempatan sama Allah beribadah di bulan Ramadan, bisa ketemu sama bulan Ramadan di saat orang yang lain mungkin ada yang sakit jadinya nggak bisa ikut puasa, mungkin ada yang udah nggak dikasih umur sama Allah jadinya nggak bisa ketemu sama Ramadan tahun ini kan. Seharusnya kita yang udah dikasih umur, dikasih kesempatan, dikasih sehat walafiat, seharusnya kita mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin gitu, dengan amal-amal kita gitu, dengan produktivitas kita, dengan ya semua yang positif-positif lah pokoknya ya. Termasuk juga membantu orang-orang di sekitar kita di tengah wabah virus corona ini gitu. Nah jadi meskipun Ramadan di tengah virus itu sebenarnya justru bisa menjadi wadah
agar kita bisa lebih mempererat nilai kemanusiaan gitu, bisa lebih aware, bisa lebih peduli dengan sesama gitu kan. Jadinya ya mungkin yang sebelum-sebelumnya kita rada-rada apatis gitu, rada-rada kagak peduli sama keadaan, ya mungkin sekarang kita jadinya kayak dipaksa buat peduli gitu kan. Ya ini sebenarnya juga latihan juga gitu, karena kan kita manusia nih, makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri gitu. Nah jadi kita ya harus belajar juga buat peduli sesama, buat bisa membantu sesama dan meringankan kesusahan orang lain. Karena Nabi juga bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan, Nabi itu bersabda kayak gini, "Mayassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa aja nih yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini di sini nih udah jelas banget gitu kan, kalau kita mau membantu kesusahan orang lain, mau membantu meringankan dia dari kesusahannya dia, Allah nggak cuma bakal balas di dunia, tapi di akhirat juga gitu loh. Jadi balasannya itu berlipat ganda gitu, apalagi di bulan yang semua diskon pahala di gebiar-gebiarkan, itu pasti lebih banyak lagi tuh balasannya dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Dan Allah juga berfirman, Allah juga memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad. Jadinya Nabi Muhammad bersabda kayak gini. Aduh kok belibet ya. Intinya ada hadis dari Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufir lahu, diampuni baginya dosa-dosanya yang sudah dulu, yang sudah lalu, yang sudah lewat gitu. Nah, jadi di sini gak dikasih kriteria yang muluk-muluk gitu loh, yang puasa Ramadannya harus ngelakuin A, B, C, D, E, kagak gitu loh. Cuma dikasih kriteria yang penting karena iman terus ngarep pahala gitu. Kan ini tidak membebani sebenarnya, bahkan ini sebenarnya sangat mudah kalau kita benar-benar mau ngelakuin itu gitu. Dan balasannya ghufirallahu mata qadam min dzambihi, gak nanggung-nanggung balasan pahalanya, yaitu diampuni dosa-dosanya yang udah lalu. Nah, ini kurang fantastis apa nih jaminan ampunan yang dikasih sama Allah ya kan. Dan ngomong-ngomong soal hadis yang barusan Salma bilang, di sini kalau dilihat dari sisi bahasa ya, dari ilmu nahwu, di sini Nabi itu menggunakan kata ghufiro ya. Dan Nabi kalau misalnya hadis-hadis kayak gitu kan udah pasti dapat petunjuk dari Allah ya, nggak mungkin Nabi itu ngarang-ngarang sendiri. Nah, di sini kan ghufiro, teman-teman tahu kan, ghufiro itu fi'il madhi yang dimabnikan majhul, yaitu di duma awalnya di kasrah sebelum akhir, bukan lagi fi'il mudhari gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau fi'il madhi itu artinya lampau, artinya sudah gitu loh. Sedangkan fi'il mudhari itu artinya akan. Nah, di hadis yang barusan sama bilang, ini yang dipakai adalah fi'il madhi yang artinya sudah. Jadi artinya tuh bukan akan diampuni, tetapi sudah diampuni. Padahal ini masih, hadis itu masih barang siapa loh ya. Dan ini bukan akan diampuni lagi, tapi sudah diampuni. Nah, ini menunjukkan bahwa jaminan yang Allah berikan itu benar-benar nyata gitu loh. Jadi Allah itu kayak benar-benar ngasih kepastian gitu buat kita yang biasanya minta kepastian. Ya gitulah ya intinya. Pokoknya di sini tuh udah jelas banget yang buat kita yang puasa gitu kan. Makanya kita bersyukur banget dapat kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini gitu. Nah, karena kita udah dikasih kesempatan yang sedemikian besarnya oleh Allah untuk kemudian bisa puasa, bisa menikmati ibadah selama Ramadan, dikasih sehat, dikasih umur dan lain-lain, maka
udah sebaiknya, seyogyanya, seharusnya ya kita isi dengan hal-hal yang baik pula gitu. Apalagi di surah Al-Zalzala kan juga udah jelas ya di 2 ayat terakhir, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa aja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun, seremeh apapun, dia bakal melihat balasan kebaikannya. Pun sama, sebaliknya gitu, siapa aja yang melakukan keburukan sekecil apapun, yang jangan-jangan orang lain gak tahu, tapi dia aja yang tahu, dia juga pasti mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini ayo gitu kita sama-sama fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Ramadan ini kan gak terjadi setiap hari ya, gak setiap waktu kita ngerasain, hanya 1 tahun sekali gitu. Jadi ini momen langka dimana Allah ngasih banyak banget rahmat, banyak diskon pahala, banyak ampunan. Ya mari kita bersama-sama mengejar pahala dan mengejar ampunan dari Allah, biar kita bisa semakin dekat sama Allah. Kalau deket sama Allah enak, apa-apa kalau misalnya hidup kita susah, Allah juga bakal mudah nolongin kita, kita juga bakal mudah ditolongin Allah. Dan kalau Allah udah deket sama kita, manusia juga bakalan deket sama kita, kita juga bakal ditolongin sama manusia-manusia yang lain gitu. Nah jadi gak usah ragu dalam berbuat kebaikan dan beribadah, apalagi di bulan Ramadan Karim ini, Ramadan yang mulia ini gitu. Dan ada juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu An Anas, "Qila ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal?" Dari sahabat Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa sih yang nilainya paling utama?" Rasulullah menjawab, "Qala shadaqatun fi Ramadan." Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, ini kan momennya pas banget. Kita lagi puasa Ramadan, kemudian juga ada pandemi virus corona yang mengharuskan kita lebih peduli, yang seperti Salma bilang tadi, lebih peka sama kondisi di sekitar kita. Nah, kita juga bisa dengan adanya hadis barusan, kita kan jadi tahu, oh ternyata sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan loh. Nah, apalagi ini momennya pas banget, lagi ada pandemi, lagi banyak orang di luar sana yang butuh bantuan gitu. Misalnya kita bisa ikutan berdonasi kalau ada kelebihan harta, kita bisa menyumbangkan yang kita punya, entah itu harta, entah itu barang yang mungkin udah nggak kita pakai dan sejenisnya kayak gitulah ya. Atau minimal kita bisa bantu lewat doa, atau seenggak-enggaknya, sekurang-kurangnya dengan kita stay at home aja, dengan kita hashtag di rumah aja, itu sebenarnya sudah apa ya, sudah sedekah gitu loh. Karena kan kita jadinya mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nggak bisa menyumbang apapun, kalian sebenarnya sudah menyumbang dengan cara kalian udah nggak usah kemana-mana dulu, di rumah aja dulu gitu, nggak usah pada keluyuran, biar angka virus corona di Indonesia yang udah membengkak gitu sampai sekarang itu bisa ditekan gitu loh, bisa benar-benar berkurang, dan semoga coronanya bisa segera pergi hengkang gitu dari bumi ini ya kan. Ya apa ya, emang hidup ini kan unpredictable ya, virus corona ini juga nggak pernah kita duga juga, nggak pernah kita prediksi juga, tapi ya Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa, berkehendak ngasih kita wabah corona. Allah juga berhak dan berkuasa untuk mengangkatnya dari muka bumi ini. Maka kita di tengah wabah ini ya kita minta aja sama Allah biar virus corona bisa segera pergi, biar orang-orang yang kehilangan pekerjaan bisa segera dapat pekerjaan lagi, segera nemu pekerjaan lagi gitu kan. Impact dari virus corona kan juga nggak cuma di kesehatan ya, di perekonomian juga, di aktivitas belajar mengajar juga ya kan. Ya jadi Allah kan juga udah bilang tuh di hadis qudsi, "Udaruni astajib lakum." Berdoalah padaku maka akan aku kabulkan untukmu. Nah jadi meskipun kita sedang ada corona ya, itu jangan sampai bikin kita sedih, jangan sampai bikin kita putus asa gitu kan dari rahmat Allah.
karena rahmat Allah itu luas gitu loh. Ya udah, sekarang kita berdoa aja, banyak-banyak doa aja sama Allah, minta sama Allah, sama Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta kita semua. Karena kalau Allah saja berkuasa, berkehendak, mampu membuat virus sekecil itu yang mampu membunuh jutaan manusia, jutaan gak sih? Ratusan ribuan lah ya, Allah juga mampu untuk mengangkatnya dari muka bumi ini. Nah jadi ya udah, kita minta aja sama Allah gitu, buat yang mungkin lagi punya hajat juga, lagi punya keinginan juga kan, misalnya yang masih ada di perantauan, masih belum bisa pulang, ya doa aja sama Allah biar virus ini segera berakhir, biar kita bisa bertemu dengan orang-orang tersayang yang mungkin selama ini belum kita ketemu gitu kan. Jadi ya di Ramadan ini manfaatin aja waktu yang kita punya, kesempatan yang kita dapat dari Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya intinya terus semangat karena ya itu tadi gitu, nggak semua orang dapat kesempatan yang sama untuk merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya Ramadan gitu ya. Karena sebenarnya ibadah puasa itu ibadah yang spesial loh. Ya karena ada hadis nih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, ya, ini artinya hadis qudsi ini, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Nah, jadi di sini Allah udah bilang gitu, ibadah puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan ngasih balasannya gitu. Nah jadi kalau misalnya kayak ibadah sholat gitu kan, pahalanya udah dikasih tahu, misalnya 27 derajat bagi kita yang mau sholat berjamaah gitu. Nah ibadah puasa ini nggak dikasih tahu gitu loh, tapi ini menunjukkan gitu loh betapa agungnya pahala ibadah puasa gitu. Karena kan kalau sholat misalnya ya, kan itu bisa dilihat orang, kita sholat tuh bisa dilihat orang, kita sholat apa kagak gitu ya. Nah tapi kalau puasa itu sebenarnya apa ya, ibadah kejujuran juga sih, melatih kejujuran juga gitu. Kalau kita misalnya minum gitu, diem-diem minum, mungkin orang nggak tahu, tapi kan Allah tahu gitu, dan jadinya puasa kita juga angus, batal gitu. Nah tapi kan bisa-bisa aja sebenarnya itu dilakuin kalau kita ngelanggar gitu. Nah jadi ibadah puasa ini ya apa ya, ibadah buat kita selain menahan lapar, menahan haus, berlatih kejujuran juga, dan menahan hawa nafsu juga gitu. Jangan sampai meskipun di bulan puasa ini kita tetap melakukan hal-hal yang gak sepatutnya kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang kurang baik nih, takutnya ibadah puasa kita, amalan puasa kita, pahalanya tuh hangus gitu kan. Sayang banget, kita udah capek-capek nahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib, ternyata pahalanya hangus, kan sayang banget dong ya kan. Nah jadi ya selama di bulan Ramadan ini kita juga harus menjaga pandangan, menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga mulut dari ngegibah orang ya kan. Para netizen, tangannya jaga dijaga, nggak ngehujat orang, nggak usah komenin pedes-pedes sama orang. Intinya berbuat baik aja lah, berbuat yang apa ya, yang membuat orang lain senang aja, jangan yang membuat orang lain benci, jangan sampai yang membuat orang lain gak suka gitu. Karena dengan kita berbagi kebahagiaan, kesenangan aja itu udah pahala gitu. Membuat teman kita, saudara kita, keluarga kita senang itu udah pahala gitu. Pun sama gitu, bikin orang lain cemberut itu juga dosa gitu. Makanya jangan suka bikin orang cemberut ya. Nah jadi udah hampir 20 menit sama menemani kalian di podcast Ramadan kali ini ya. Pesan Salma, semangat ibadahnya, semangat aktivitasnya. Intinya jadikan Ramadan kali ini tetap produktif meski di rumah aja. Karena rahmat Allah itu gak terbatas ya. Meskipun kita ibadah dari rumah, pasti bakal Allah kasih balasan juga gitu ya. Terima kasih. Semangat Ramadan. Stay at home, stay safe, jangan keluar rumah.
tetap beribadah, beraktivitas, dan semuanya dari rumah aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.